Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Jumat 6 Juni 2025, hari biasa pekan ke-7 Paskah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber cahaya kekal, Engkau telah membuka jalan menuju hidup yang kekal dengan semakin memuliakan Putramu dan mengutus Roh Kudus bagi kami. Semoga iman, harapan dan kasih kami senantiasa bertumbuh dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama dengan Roh Kudus dalam persatuan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Dan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia berkata kepadanya, "Tuhan, Kau tahu segala sesuatu. Kau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, tanpa terasa waktu terus berjalan. Kini hari ini merupakan novena hari yang ke-8. Kita diajak untuk merefleksikan. Tanggal 21 April Gereja Katolik di tahun Jubileum 2025 dikejutkan dengan wafatnya Paus Fransiskus. Apa yang terjadi? Sedi vacante, tahta lowong. Maka kemudian para kardinal berkumpul berdoa. Seperti saat ini kalau kita memperingati hari kenaikan sampai Pentakosta, mereka mengadakan novena bersama Bunda Maria menantikan kedatangan Roh Kudus. Maka pada bulan Mei diadakan konklav. Tidak sampai 1 minggu konklav itu terjadi. Dan terpilihlah satu kardinal asal Amerika yang darah campuran Eropa, Itali, Spanyol, Perancis. Tapi lahir di Amerika. Berkarya di Peru selama 20 tahunan. Dia bernama Robert Kardinal Prevost, OSA. Kita bisa melihat pada saat inaugurasinya, ketika diberikan lambang
terutama cincin. Oleh Kardinal Tagle, maka kita bisa melihat wajahnya seperti sebuah tangis yang ditahan. Berat rasanya. Tapi kemudian dia bisa menyesuaikan diri kembali. Mungkin mengingat apa yang dikatakan oleh Yesus pada Injil hari ini kepada Petrus. Bob, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Ya Yesus, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Itulah yang membuat dia kuat. Dan dia sadar bahwa setelah dia menjadi pemimpin gereja di abad ini, di mana banyak sekali tantangan dan rintangan, mengambil nama Leo ke-14, di mana Leo ke-13 telah menciptakan sebuah ensiklik yang dikenal sebagai Rerum Novarum, yang membahas tentang bagaimana situasi keadilan dalam dunia kerja. Dibahas oleh gereja. Sebagai Leo yang boleh katakan singa itu. Dan kini dia sebagai seorang Leo yang ke-14 harus betul mempunyai ketegasan dalam kepemimpinan, tetapi juga penuh dengan kebijaksanaan. Maka kalimat yang kedua yang disampaikan oleh Yesus, ingat, ketika engkau muda, engkau bisa kemana saja engkau pergi. Bisa diutus ke mana-mana. Tapi ketika engkau tua, engkau akan diikat sebagai paus. Dia akan diikat dengan tradisi yang ada. Di mana setiap hari Rabu mengadakan audiensi dengan ratusan ribu orang. Memberikan berkat apostoliknya. Setiap tahun memberikan berkat Urbi et Orbi. Dan dia dijaga hidupnya, tidak bebas. Ini kata-kata Yesus. Ya. Tapi jika engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Nah, saudaraku terkasih, itu bukan untuk paus saja, tapi juga untuk kita sebagai orang beriman yang menyadari bahwa usia itu merayap begitu saja tanpa kita sadari, tiba-tiba kita menjadi tua. Ketika kita masih muda mempunyai idealitas, kita mempunyai cita-cita, kemudian kita mengisinya, lalu kita juga bisa menggunakan dan menikmatinya. Namun kemudian waktu tidak bisa kita batalkan. Waktu tetap hadir dalam langkah-langkah kehidupan kita dan kita bertambah usia menjadi tua. Sadar atau tidak sadar, semuanya akan terjadi. Maka ketika kita muda, jangan kita membuang-buang waktu. Gunakanlah waktu kita dengan baik. Nanti ketika kita sudah tua, kita juga menikmati masa senja dengan senyuman. Karena apa yang sudah kita lakukan dulu merupakan percikan kebahagiaan kita. Bahwa aku telah melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuanku. Maka aku mengucap syukur untuk masa senja ini. Kata mari saudaraku terkasih, dalam novena hari ke-8 ini, kita bersyukur kepada Tuhan dan juga pada Jumat pertama di bulan Juni ini, kita mempersembahkan langkah-langkah kita agar kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Tuhan memberkati.